Ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dudung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita. Dagang minyak, dagang obat kan yang kena abang kan. Labang ini dagang minyak, dagang obat baik, kok segini pengen jadi pahlawan. Ini dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat baik karena dagang minyak. Lamun di dokon ini, lah kayak dagang obat nih mie kayak marah-marah melulu. Gitu kan? Wis sing biasa dagang obat nih pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Saya cintai putra terbaik Indonesia, penasehat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman. Semoga beliau senantiasa dapat terus mengabdi dan bermanfaat untuk nusa, agama dan bangsa, terutama untuk menjaga negara kita yang tercinta, tanahnya dan airnya, tanah warisan leluhur kita, air titipan leluhur kita, tanah air Indonesia yang berdiri di atasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yasin. Yang saya hormati para ketua, wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia yang hadir, Kiai Haji Abdul Razak Al-Mufti, Dr. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, Subagustus Nur Fadil Satya Tirtayasa MA, Abah Setu dan Sekjen Kiai Haji Kacung Ayib Alise, Bapak Kiai Haji Ahmad dari staf penasehat Presiden Bapak Jenderal Dudung, juga para kesepuhan dari PWI-LS yang hadir, para kiai wabil khusus Abah Ja'far dari Majalengka. Beliau sudah sepuh tetapi memaksakan diri untuk datang dan mewakafkan satu buah mobil Perosa untuk PWI-LS. Orangnya hadir tapi lagi sakit di kamar, bukan kamar, nggak ada kelasanya, nggak ada apa, ada keramik doang ini. Kita udah 3 hari Pak Jenderal ini, semuanya dari kemarin hari Jumat ini hanya beberapa yang kosong, berarti hanya 3-4 orang yang keluar ini. Padahal di sini tidak ada pengulu. What the meaning pengulu? Bantal, tidak ada kasur, hanya ada kelasnya saja. Tapi semuanya demi perjuangan menjaga tanah air, warisan budaya Indonesia ini. Para kiai sama di sini mendapatkan perlakuannya. Ini Kiai Waluyo ini dari Karangannyar, tuh. Silakan berdiri Kiai Waluyo. Ini saya sudah ceramah di sana, pondok pesantrennya besar. Di sini ngegeletak tanpa pengulu, tanpa kasur. Dan masih banyak lagi kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan. Seluruh ketua DPW, PWI yang hadir, Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, Ketua Jawa Barat, silakan berdiri supaya Pak Jenderal kenal.
Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Provinsi Lampung. Oh, ada di belakang. Kiai dari Jambi, Gus Torik. Wah, beliau. Alhamdulillah. Dari Jogja, Gus Taki. Wah, di belakang. Enggak. Dan yang lain Kiai Ahmad Mubarak dari Jawa Tengah. Wah, ini lagi nyoting Pak Jenderal Durung. Yang diwakili tidak saya sebutkan. Bonggarnya orang teka. Dan yang saya cintai seluruh peserta perwakilan delegasi dari masing-masing kabupaten PWI LS yang semoga akan senantiasa bersemangat untuk menjaga warisan budaya dan negara kesatuan Republik Indonesia. PWI ini berdiri, mungkin nanti ketum yang akan menjelaskan, karena ada ayat Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Ini sebuah rangkaian paket yang hari ini umat Islam kemudian membuat garis sampai Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amrinya ini banyak yang lupa. Ada beberapa kelompok komunitas dari masyarakat Islam yang membatasi atiullah sampai atiullah atiur Rasul wa ulil amrinya ini dilupakan, bahkan berusaha menggembosi masyarakat Indonesia sendiri untuk tidak percaya kepada ulil amri. Bagaimana mereka kemudian membawa adat istiadat yang bukan adat istiadat kita bangsa Nusantara, mencaci maki pemerintah, kemudian membuat framing yang negatif terhadap penyelenggara negara. Inilah PWI LS mempunyai sebuah kesimpulan keagamaan di mana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Negara itu bukanlah sebuah ghoya, bukan tujuan. Ba'ad-daulatu wasilah. Negara itu adalah sebuah wasilah, sebuah media untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keamanan, ketertiban, kesejahteraan, terpenuhinya pendidikan, tidak ada kelaparan. Itu tujuan dibentuknya negara. Dan dari mulai 45 ketika kita ini merdeka, apakah ada bangsa Indonesia yang kelaparan secara luas? Tidak ada. Adanya negara yang dibentuk oleh para wali-wali, the founding father kita itu menjaga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu telah terbukti. Jadi PWI ingin kembali menegaskan akan cita-cita kita bersama membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa ini sebuah kesepakatan leluhur kita yang harus tetap dijaga. Jangan sampai ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan ingin mengambil sejarahnya. Perang Gelemora bengene si kini pengen jadi pahlawan. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dudung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita.
sejarah pahlawan kita. Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbud. Kata marga Bakbud. Kata bin Yahya, bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf, bukan, dia orang Yaman, tapi marganya Asegaf. Lah kita wong kresek orang kebagian apa-apa. Pak Jenderal wong Kramat Watu orang kebagian. Kita pada wong Banten bengen bapak tua kita sing perang ning Cilegon karo buyute Pak Jenderal tuntung pas iki sedeke sing dadi pahlawan ora bisa. Cirama wis kaya pengen bae. Dagang minyak, dagang obat kan yang kenabang kan. Lah pengen dagang minyak, dagang obat bae kok segini pengen dadi pahlawan. Isi dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat baik karo dagang minyak. Lamun didokoni mie, lah kayak dagang obat nih mie kayak marah-marah melulu. Gitu kan? Wis sing biasa dagang obat nih pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mie di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat marah-marah di mimbar. Nah ini kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia. Mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen, mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, bagai apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak, begitu indah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsapi bahwa perbedaan adalah sebuah realitas. Perbedaan adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diome-ome. Ini bahasa kresek ome-ome. Kemudian Kesultanan Banten hadir, Baduy tidak diome-ome, biarkan dia dengan keyakinannya sebelum mau masuk agama Islam. Sampai Indonesia pun mereka dibiarkan. Itulah toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita para wali songo dan penyebar agama Islam lainnya. Ini yang harus kita pertahankan. Selagi tidak ada akhlak-akhlak bangsa lain yang jelek, yang mengajari jelek kepada bangsa kita, insya Allah dengan keluhuran budaya dan budi pekerti bangsa Nusantara, kita akan senantiasa menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling harga menghargai, hormat menghormati. Coba lihat cara orang Nusantara mengkritik presiden. Walaupun keras tapi pakai budaya Nusantara. Tapi lamun tukang obat ngeritik, hei babi, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak Nusantara dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleran. Demikian kami memohon kepada Jenderal Dudung Abdurrahman untuk memberikan pembekalan kepada kami Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia sebagai bekal untuk kami di dalam bagaimana lebih mencintai negara dan bangsa Indonesia, warisan dari leluhur kami, sebagaimana
kakek dari Jenderal Dudung. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menitipkan kulo titip tajuk lan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.